Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gondan Gerhana dalam program TV Dayung Dayung di acara Sehat Bersama Rempah. Kita telah kedatangan tamu kita sebagai narasumber Om Jamal Jainan. Selamat berjumpa Om. Dimana saat ini kita mengenal temulawak atau yang biasa disebut dengan kurkuma menjadi salah satu menu atau bahan favorit untuk pengobatan secara herbal. Dimana kita tahu kurkuma ini mengandung kurkumin yang berfungsi untuk menyehatkan hati atau jantung kita. Untuk secara detailnya kita kembali ke Om Jamal, bertanya tentang apa itu temulawak dan bagaimana temulawak ini dikenal di Indonesia. Silakan Om. Baiklah, sebetulnya kurkuma ini sudah lama tumbuh di Nusantara ini, khusus Indonesia ini ya. Tapi zaman dulu kan namanya Nusantara. Jadi dia tumbuh banyak di Pulau Jawa, bukan di Sumatera, tapi Pulau Jawa populernya. Jadi di zaman kerajaan, orang-orang Jawa itu sudah meminum sebagai minum kesehatan. Tapi mereka tidak tahu tuh secara banyaknya apa kegunaannya kan. Tapi tujuannya untuk bagaimana badan fit, sehat gitu. Begitulah. Dan kurkuma ini sebagai antioksidan, apa itu maksudnya? Kalau antioksidan itu artinya bagaimana tubuh kita jangan teroksidasi. Artinya ada radikal bebas ya, yang coba mengancam sel-sel kita. Itulah namanya antioksidan itu. Jadi memang ini menangkal dari radikal bebas Om ya. Jadi kalau saya lihat ini cukup banyak ini Om fungsi dari temulawak atau kurkuma ini. Bisa Om jelaskan seperti apa kegunaan lainnya? Kegunaannya macam-macam. Contoh tekan tadi kan, menjaga sel hati kan. Sel hati itu kan dia itu kan labor kimia itu. Di situ tuh setelah diproses dari masuk ke hati nanti kan. Di hati nanti diproses nanti itu. Hati itu memproses apa yang kita sari makanan kita itu kan. Nanti ada racun dibuangnya itu. Jadi gunanya salah satu dia menjaga hati jangan sampai keracunan. Jadi kalau ada hati sakit seperti orang sakit kuning itu kan, hatinya sakit itu, livernya itu ada peradangan. Jadi temulawak ini bisa menjaganya, melindunginya dari asam empedu yang turun terlalu banyak. Itu gunanya supaya hati kita bisa dijaganya, jangan sampai parah gitu. Oke, jadi sebagai kolesterol juga bisa Om ya, penetral racun dan menurunkan lemak darah. Ini banyak, bisa Om menjelaskan satu-satu atau cobalah Om berikan perincian ininya, lalu bagaimana pelaksanaannya kita sehari-hari dan fungsionalnya seperti apa sih sebenarnya temulawak ini? Wajibkah bagi rakyat Indonesia meminumnya atau tidak? Kalau dilihat ya temulawak ini kan, bagi orang-orang di Jawa sana itu minuman tradisi, minuman kesehatan dari orang-orang wong cilik kan, sampai mungkin raden-radennya itu, atau keluarga kerajaan apanya itu, minum semua. Karena itu sudah umum. Tapi kan di dalam itu tentu ada perincian kesehatan itu untuk apa-apa saja. Bagi mereka kan ditanya untuk apa temulawak ini kan, bagaimana kita sehat, bagaimana kita darah kita sehat, tambah darah katanya. Itu saja. Tapi sebetulnya dia anti kolesterol, anti penggumpalan darah, bisa memperbanyak ASI. Mungkin orang Jawa tahu itu. Banyak ASI Om ya? Iya, memperbanyak ASI. Itu ada peradangan saraf kita, anti peradangan, anti inflamasi namanya itu. Dalam bahasa kedokterannya kan. Bisa dia diredamnya. Jadi banyak lagi. Kalau untuk
pelancar darah, sirkulasi darah edar balik tubuh kita bagus, dia bisa juga itu. Efeknya nanti jantung kita relax kan, bagus seperti cita-cita yang telah lewat kan. Ya banyak lagi itu. Cara pemakaiannya bagaimana ini Om? Setiap hari kah atau seperti hanya seperti minum teh atau minum kopi atau bagaimana Om? Pemakaiannya? Ya kalau menurut cara tradisi, misalnya temulawak kita ambil apanya itu rimpangnya itu. Jadi kira-kira 2 empuk kaki lah. Empuk kaki jari kita. Iya, 2 jempol kaki ya? Iya, jempol dong. Jadi itu sebetulnya kira-kira 20 gram itu. 20 gram. 20 gram. Yeah. Nanti diiris, nanti dimasak dengan 4 gelas air atau 1 liter air kan? 1 liter air ya. Nanti menjadi kira-kira 2 gelas kan? Ya kalau enaknya ya dikasih madu, dikasih gula aren, supaya enak kan? Gula aren tuh juga tuh ada pengaruh penambah darah juga gitu. Gula aren penambah darah. Jadi diminum, pokoknya badan kita sehat bikinnya. Oh itu tidak ada spesifik, kandungannya ini merata Om, walaupun kita minum seperti itu, buat semua obat dalam kandungan ini. Semua penyakit yang itu? Ya kan ini. Kalau tumbuh-tumbuhan alam ini, tumbuhan apa ini kan? Herbal ini, sifatnya kan universal. Universal itu artinya dia bukan spesifik. Dia sifatnya zatnya itu banyak kan. Dia membangun seluruhnya. Jadi kalau ada sakit-sakit ini, sakit itu, disentuhnya semuanya. Jadi ada orang sakit kuning. Sakit kuning. Bisa dia itu. Lutut nyeri-nyeri kan, tulang-tulang nyeri, atau saraf nyeri. Dia anti peradangan tuh, anti inflamasi. Bisa. Sudah tuh ibu-ibu ingin banyak air susunya, asinya ini untuk anaknya. Minumlah itu. Jadi untuk pelancar darah itu ada bekuan darah. Bekuan darah itu dalam ilmu kedokteran itu koagulan nama itu. Jadi kalau beku darah itu, gumpalan darah itu berbahaya itu. Akan tersumbat nanti aliran darah, bisa di jantung, bisa di otak kan. Itu berbahaya nanti. Jadi minum temulawak itu darah bisa encer, hangat, badan sehat. Oke. Banyak lagi itu. Jadi apakah tanaman ini dikenal dari Sabang sampai Merauke atau hanya di Jawa saja awalnya Om? Kan itulah karena dalam sejarahnya, dalam catatan orang yang dulu ya, orang-orang yang penelitian, sebetulnya itulah memang di Pulau Jawa dia tumbuh dulu pertama. Di Pulau Jawa. Nanti dia bersebarkan seluruh Nusantara sampai ke daerah-daerah lain seperti daerah Melaka itu. Dulu zaman dulu kan entah ya ada orang di sana entah tidak kan, pokoknya ada. Dan negara Malaysia ada itu zaman Nusantara kita itu. Belum lagi kan lah. Belum. Berarti ini maaf sana itu. Enggak, maaf. Berarti minuman yang temulawak ini nggak ada diminum selain dari Pulau Jawa dulunya sebagai minuman jamu ini. Tidak ditemukan di Aceh, di Medan, Sumatera, sampai ke Ambon, Maluku dan Irian Jaya tidak ada. Hanya satu di Pulau Jawa. Hanya satu di Pulau Jawa. Ya, karena itu ada apanya? Dia apa tuh? Akrab dengan ini. Ibu-ibu jamu tahu? Iya. Mbak-mbak gendong itu. Iya, benar. Dia yang membawa itu. Membawa. Pasti dia jual. Pasti temulawak itu yang primadonanya. Temulawak. Tapi ada kunyit pendampingnya. Tapi temulawak itu. Jadi memperkenal kepada orang-orang lain itu adalah mbok Jawa itu yang mau dia berdagang jual jamu di negeri yang lain kan gitu. Misalnya ke Minangkabau, ke Sumatera Barat kan. Ke Medan dia pergi kan. Berarti kita telah membahas ini Om tentang apa itu temulawak, fungsional temulawak dan cara pengolahan temulawak tersebut.
selain dari jamu berarti kita bisa memakai sendiri. Sekali lagi Gondan minta Om kepada untuk teman-teman juga biar kami bisa memakai dan mengkonsumsinya setiap hari. Silakan Om beritahu lagi bagaimana perinciannya, cara pemakaiannya. Iris tadi Gondan udah dengar diiris dan berapa gelas lagi. Sekarang Om lihat ke kamera, Om beritahu ke kami bagaimana cara pemakaiannya untuk setiap harinya konsumsinya Om. Ya, kalau masalah untuk kesehatan, temulawak ini menjaga daya tahan tubuh kita. Yang utamanya temulawak itu menjaga sel hati dari keracunan. Jadi kalau rajin minum temulawak, darah kita hidup dibikinnya, butir-butiran darah tumbuh baru, dan sel-sel di hati kita dijaganya. Kalau memang ada penyakit mencoba untuk mengganggu hati, dia bisa menanggulangi. Jadi kalau meminumnya cukup dekat tadi 2 rimpang atau 20 gram dipotong, diiris itu, nanti dimasak dengan 4 gelas air atau 1 liter menjadi 2 gelas, minumlah 2 kali sehari. Tapi kalau untuk menjaga tubuh saja 1 kali aja sehari. Itu. Iya. Berarti supaya kita bisa mengkonsumsinya setiap hari Om, itu maksudnya. Sekarang silakan minum dulu Om, silakan minum. Dan apakah temulawak ada di dalam kopi rempah ini Om? Coba Om silakan nikmati. Adakah unsur temulawak di sini Om? Ada dikasih. Karena unsurnya udah banyak kan? Ya, unsurnya sudah banyak. Kalau seandainya dimasukkan temulawak dalam kopi ini bisa apa tidak? Oh, baguslah dia tuh. Karena bagus. tumbuh ini dasarnya tidak ada kontroversi. Tidak ada ya. Dia akan mendukung satu kesatuannya itu, membuat pertahanan untuk menjaga kesehatan. Ya, begini Om. Pengen tanya nih Om sedikit-sedikit gitu, kalau boleh tahu, apakah temulawak ini punya sejarah juga pada jalur rempah atau dikenal dunia? Bisa Om beri bocoran sedikit? Apakah benar-benar cuma di Indonesia, ataukah benar-benar sudah mendunia dan dunia sudah mengenal tentang temulawak ini? Jadi kalau dunia tentu apakah itu orang Asia? Ya, di luar Asia Tenggara orang Asia, tapi yang jauhnya orang Eropa kan. Jadi kalau itu ceritanya kan, yang pertama datang ke sini kan orang Portugis. Karena kenapa Portugis datang ke sini? Karena waktu itu Turki kan. Ya Turki itu kan diperintah oleh raja itu sedang berperang dengan Konstantinopel. Konstantinopel jatuh, ya lah. Ya raja Mehmet II itu rasanya itu. Mehmet II. Oh iya, Mehmet II. Sultan Al-Fatih dia itu. Akhirnya orang-orang di Eropa tidak mendapatkan rempah lagi. Maka itu Portugis akhirnya diperintah oleh kerajaannya untuk memutar dunia kan, tujuan mencari rempah. Jadi orang Portugis yang datang ke sini dulu. Jadi di Eropa itu sendiri memang terjadi semacam perebutan rempah-rempah di daratan Eropa atau bagaimana tadi Om? Kenapa seperti itu? Tidak ada rempah-rempah di situ? Bukan perebutan. Pemasukan dari Turki itu akibat peperangan. Iya. Mereka sulit mendapatkan. Oh, seperti itu. Maaf ya, maaf. Jadi gitu. Itulah. Jadi kan raja-raja sudah dengan rempah-rempah itu sudah jadi untuk apanya kan? Bagaimana dia masakannya harus pakai rempah. Kalau nggak pakai rempah nggak enak kan? Nggak enak. Oh iya. Karena dia seleranya, diperintahnya orang-orang kan? Iya. Gitu. Ya bahkan terdengar di saat itu, bahkan rempah ini seperti melebihi emas kata. Itu beberapa artikel ya, seperti yang Gondan baca, memang bahkan melebihi emas katanya. Benarkah seperti itu? Iya, saat itu tuh. Di saat itu? Ya, emas. Tapi saat itu mereka butuh betul rempah itu. Karena rempah itu menyenangkan masakan,
menghangatkan badan di musim dingin. Macam-macam. Jadi itu mereka itu betul-betul itu primadonanya karena orang ketagihan memakai rempah itu. Ada sejarah lain Om, seperti tadi Om bilang Konstantinopel gitu, runtuhnya Konstantinopel, terlibat nama Al-Fatih, Al-Fatih ya. Al-Fatih apa Al-Fatih sih Om? Al-Fatih. Al-Fatih. Lalu apa peranan mereka di cerita rempah ini mendunia Om? Kita jangan bahas tentang Indonesia dulu, tentang yang kuat ini kan bangsa Eropa dulunya, menjajah seluruh dunia. Sebelum mereka menginjakkan kaki di bumi Nusantara atau di daratan Afrika atau dimanapun, ceritalah Om sedikit tentang mereka di daratan Eropa ini. Siapakah yang punya peranan? Inggris kah awalnya, ataukah siapa yang paling besar peranan ini menyuruh untuk menjelajah di dunia ini Om? Kalau orang-orang Eropa itu, yang pertama berambisi itu adalah orang Portugis. Orang Portugis ya? Iya, Portugis sudah tuh mengikut Spanyol. Sudah tuh baru Inggris belakangnya, sudah tuh Belanda terakhirnya. Itu apanya? Portugis. Portugis yang pertama. Ambil tuh si apa kan? Vasco Gama akhirnya lewat timur. Itulah dia berhasil menemukan apa ini. Itu. Vasco da Gama. Iya. Asli orang Portugis ya Om ya? Iya. Kira-kira apa yang mereka temukan di bumi Nusantara ini? Kira-kira apa? Maksudnya bagaimana mereka menemukan peta bumi Nusantara ini? Mungkin Om bisa lanjutkan mungkin minggu depan atau bagaimana. Cuman saat ini memang Gondan benar-benar pengen tahu bagaimana jalur rempah ini bisa tercipta di Indonesia dan apa hubungannya sama Eropa, dan benar-benar boleh nggak kita gali sedikit kenapa rempah bisa disebut lebih dari emas dan bahkan sampai ke ranah harta karun. Jadi artinya sebetulnya rempah ini termasuk harta karun yang hidup. Jadi selain dari emas ya. Iya. Emas itu diproses dari mineral kan, tapi dia proses dari tanam-tanaman. Tapi dia membutuhkan juga apa kan bahan baku di tanah ini juga kan. Itulah bedanya. Tapi dia emas. Karena daya jualnya itu menjadi emas dia. Daya jual. Iya. Daya jual ini menyangkup apa saja Om? Fungsional kah atau memang lagi hanya tren-tren kah atau bagaimana di kerajaan waktu itu rempah-rempah ini? Karena rempah-rempah ini kan tidak banyak di Eropa. Jadi mengakibatkan setelah dimasukkan ke dalam makanan mereka kan, masakan mereka, akhirnya masakannya itu luar biasa rasanya. Itu makin menggila dia itu. Apalagi raja-raja atau bangsawan, dia kan suka beraja pada dirinya. Dia harus makan yang enak. Orang harus membuat beraja pada dirinya. Iya, maka itu orang kacak-kacir orang mencarinya kan, perintahnya itu. Itulah hukum namanya. Dan rempah-rempah ini hanya dikenal sebagai masakan di Eropa atau sudah ada herbal ditemukan kah atau bagaimana? Pengobatan maksudnya Om. Untuk kesehatan sudah ada juga sehingga mereka berburu rempah ini atau hanya masakan saja? Kalau rempah di Eropa pasti ada, tapi yang di Asia ini nggak ada, tidak ada kan? Berarti mereka harus mencari. Ada yang datang ke sana, di sini nggak ada tumbuh. Ini dari mana ini? Ini dari Asia jauh sih kan? Iya. Ini enak nih. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau tanpa ini nggak enak masakannya. Maka pergilah orang kan? Itulah. Ya, pernah ada beberapa artikel waktu itu tadi malam juga Gondan baca. Ada katanya seperti ini tulisan yang menyatakan bahwasanya bangsawan-bangsawan di Eropa mencari rempah ini untuk mendapat kedudukan di kerajaan itu, sehingga mereka mungkin bukan bangsawan ya, mungkin ada kelas tertentu yang mencari rempah ini dengan tujuan supaya mereka mendapat status sosial di negara mereka atau di kerajaan mereka setara dengan para bangsawan-bangsawan. Apakah seperti itu? Sehingga mendapat julukan harta karun di saat itu.
Nggak, Kalau akan ada artikel seperti itu. hmm, Memang jadi bisa nggak kita ambil kesimpulan hanya seperti tren kah ini seperti kemarin hanya tren-tren saja atau memang benar-benar mereka mau bertempur mati-matian untuk rempah ini? ya kalau Om pikir kan saat itu kan antara Eropa dengan Asia Tenggara itu kan belum ada hubungan lalu lintasnya secara rutin kan. Jadi mereka itu Asia itu dia mencari itu seperti mimpi juga. Di mana tempat itu kan begitu. Jadi raja-rajanya kan tadi kan karena dia mencoba rempah-rempah itu enak masakan mereka. Tentu diperintahnya orang-orang. Tapi siapa yang mau pergi kan gitu. Jadi ada orang itu menjadi relawan itu. Dia mungkin seperti cerita tadi dia ingin melihatkan dirinya berguna untuk negaranya. Sebetulnya dia bukan mendapat tempat. Artinya secara apa belum diakui dia lagi. Dengan dia pergi melaut tuh pergi ke dengan kapal layarnya itu pergi dia melihatkan apanya. Punya arti sama negaranya kan. Sebetulnya dia orang bukan mendapat tempat dalam apanya. Oh, seperti itu. Ya. Berarti bisa dibilang seperti Om bilang tadi Vasco da Gama gitu. Bisa jadi seperti Marco Polo malah tahun 1254 sampai 1323 ini menjelajahi samudra ini, apakah bisa jadi seperti itu? Ya bisa Om kasih tahu nama-nama besar seperti Vasco da Gama, Marco Polo dan Columbus atau siapapun gitu. Iya banyak Magellan ada. Magellan ya. Banyak ada tuh ke sini, tapi Magellan tuh meninggal rasanya di Filipina rasanya. Dia ketemu Filipina. Jadi mereka memang murni mencari rempah ini, Om. Tapi kan itu tadi setelah rempah-rempah nggak didapat lagi di Turki, mereka diperintah pergi kan. Karena kalau nggak ada rempah-rempah nggak enak masakan lagi kan. Jadi raja-raja nggak mau makan nanti. Ada maklumlah kerajaan ini suka pesta-pesta kan. Jamu-jamu makan antar apanya kan. Untuk kepentingan kerajaan kan, kepentingan politiknya kan. Dia suka tuh kerajaan itu suka bikin jamu-jamuan kan, untuk menjamu apanya raja-raja yang lain kan. Namanya kerajaan itu suka pesta-pesta namanya. Oke, Om. Berarti ini memang ada beberapa catatan yang Gondan lihat ya, Om. Seperti akhirnya memang benar bangsa Portugis yang mendaratkan kaki pertama kali di Indonesia. Iya. Nah, lebih tepatnya itu di Maluku. Ada di Malaka dulu. Oh, di Malaka? Ya, sampai ke Maluku itu dia mengatur perdagangan itu di sana. Tapi kita akan bahasnya minggu depan, next time. Ya. Tapi ini sepertinya menarik. Jadi memang benar-benar mereka bukan seperti orang tersesat ke bumi kita ini, bumi Nusantara. Tapi mereka benar-benar mau mengambil atau mencari harta karun yang tersembunyi, artinya kekayaan alam. Iya. Oke, Om. Sepertinya bahasan kita akan kita lanjutkan minggu depan. Sekarang untuk saat ini bisa Om kita kembali ke bahasan tentang temulawak tadi. Temulawak memang benar-benar merupakan salah satu kekayaan rempah di bumi Nusantara. Menurut Om ada yang perlu disampaikan tentang temulawak ini? Ya. Kalau masalah temulawak sebetulnya gampang dicari kan. Sekarang di mana-mana aja tumbuh, di halaman-halaman orang, di tanah gembur. Tapi yang kita pikirkan bagaimana manfaat khasiatnya. Khasiatnya itu luar biasa kalau kita tahu. Jadi kalau nggak sempat merebusnya, itu ada jamu-jamu kan lewat tiap hari itu. Minumlah itu kalau memang dia memang asli dia bikin itu. Itu saja. Karena dia sudah menjaga kesehatan. Sudah keceritakan tadi kan apa gunanya kan. Itu saja. Oke, Om. Ya. Kalau begitu berarti usai sudah perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu
di waktu berikutnya. Iya. Saya Gondang Gerhana dan saya bersama Om Jamal Jainan menyatakan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.